Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim Khairun Nisa, betul nggih? Wabil khusus ketuanya Ibu Hajjah Siti Surtinah dan pengurus-pengurus yang lainnya juga. Semoga beliau beserta pengurus yang lainnya dan jamaahnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Sebelumnya saya ingin sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita bil khusus selama bulan Ramadan kemarin, sehingga mudah-mudahan saat ini dan seterusnya kita digolongkan dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Terus ada pepatah Arab yang mengatakan man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Orang kalau banyak ngomongnya banyak salahnya. Ya, di majelis ini yang paling banyak ngomongnya siapa? Saya. Ya, kalau ada kesalahan saya baik sengaja atau tidak, mohon dimaafkan lahir dan batin nggih. Dan tentu saya juga sangat berterima kasih untuk semuanya, untuk kebaikan semuanya. Semoga Allah balas dengan balasan yang lebih baik. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Tapi ada jamaah yang nyeletuk biasanya. Kalau ustadz nggak ngomong lebih salah lagi. Oh, lanjut. Sekarang hadis qudsi yang ke-54 nih. Hadis qudsi yang ke-54. Malam ini aslinya jadwalnya Ibu Hajjah Siti Surtina kan. Beliau berbaik hati menyerahkan ke saya. Matur nuwun jazakillah khairan. Oh nggih. Kedudukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Nuaim rahimahullah dalam kitabnya Al-Hulyah atau Hulyatul Auliya telah meriwayatkan sebagai berikut. Auhallahu ila Musa
Nabi Bani Israil annahu man laqiyani wa huwa jahidun bi Ahmad adkhaltuhu an-nar. Qala ya Rabbi wa man Ahmadu? Qala ma khalaqtu khalqan. Ngeten. Auhallahu ila Musa nabi Bani Israil annahu qad in annahu man laqiyani wa huwa jahidun bi Ahmad adkhaltuhu an-nar. Qala ya Rabbi wa man Ahmadu? Qala ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu katabtu ismahu ma'a ismi fil arsh qabla an akhluqas samawati wal arda. Innal jannata muharramatun ala jami'i khalqi hatta yadkhulaha wa huwa wa ummatuhu. Qala man ummatuhu? Qala alhammaduna yahmaduna su'udan wa hubutan wa ala kulli halin yashudduna awsatahum wa yutahhiruna atrafahum shaimuna bin nahari ruhbanun bil laili aqbalu minhum al-yasiru wa adkhiluhumul jannata bi syahadati an la ilaha illallah. Qala ij'alni nabiyya tilkal ummati. Qala nabiyuha minha. Qala ij'alni min ummati dzalikan nabi. Qala istaqdamta wastakharta walakinni sa'ajma'u bainaka wa bainahu fi daril jalal. Rawahu Abu Nu'aim. Allah Ta'ala telah beri wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, Nabi Bani Israel, bahwa barang siapa bertemu dengan aku padahal ia ingkar kepada Ahmad, itu Ahmad itu Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW, niscaya aku masukkan dirinya ke dalam neraka. Nabi Musa berkata, siapakah Ahmad itu ya Rabb? Allah menjawab, Allah berfirman, tidak pernah aku ciptakan satu ciptaan yang lebih mulia menurut pandanganku daripadanya. Telah kutuliskan namanya bersama namaku di Al-Arsh sebelum aku ciptakan 7 lapis langit dan bumi. Sesungguhnya surga itu terlarang bagi semua makhlukku sebelum ia dan umatnya terlebih dahulu memasukinya. Nabi Musa alaihissalam berkata, siapakah umatnya itu? Firman-Nya, mereka yang banyak memuji Allah. Mereka memuji Allah sambil naik, sambil turun, dan pada setiap keadaan. Mereka mengikat pinggang menutup aurat, maksudnya mereka mengikat pinggang menutup aurat dan berwudu, membersihkan anggota badan. Mereka saum siang hari, bersepi diri dan berzikir panjang malam. Aku terima amal yang dikerjakan dengan ikhlas meskipun sedikit. Akan kumasukkan mereka ke dalam surga karena kesaksiannya tiada Tuhan yang sebenarnya wajib diibadahi selain Allah. Maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Nabi Musa berkata, jadikanlah saya nabi umat itu. Allah berfirman, nabi umat itu dari mereka sendiri. Nabi Musa alaihissalam berkata lagi, masukkanlah saya dalam golongan umat nabi itu. Allah menerangkan, engkau lahir mendahului Nabi dan umat itu, sedang dia lahir kemudian. Aku berjanji kepadamu untuk mengumpulkan engkau bersamanya di Darul Jalal, yaitu surga. Hadis Qudsi riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah atau Hulyatul Auliya. Saya mau terangkan dulu nggih. Ada 2 nabi yang pengen banget menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saking mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekelas nabi dan rasul pun ingin jadi umatnya. Yang pertama Nabi Musa alaihissalam tidak Allah kabulkan. Yang kedua Nabi Isa alaihissalam Allah kabulkan. Saya mau terangkan gini Bu, kita ini patut bersyukur kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini patut bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya
kita ini harus senang, Bu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita itu harus senang, Bu, bernabikan Nabi Muhammad SAW, bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi terdahulu saja, nabi dan rasul bahkan itu pengen jadi umatnya, Bu. Kita ini dipilih jadi umat beliau Nabi Muhammad SAW. Maka kita patut bersyukur, Bu, ya. Makanya sepatutnya kita mengucap apa tadi? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya ini ridho, saya ini senang, puas bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beragama Islam. Sawanang. Allahu akbar. Yang pertama Nabi Musa, Bu, enggak diizinkan oleh Allah. Mengajukan proposal ingin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak dikabulkan oleh Allah. Tapi Allah izinkan Nabi Musa saat itu untuk datang ke tempat di mana Nabi akhir zaman itu berdakwah. Di mana, Bu? Di Uhud. Jadi di Madinah, tepatnya di Uhud. Maka selama beberapa waktu Nabi Musa ke situ dan beribadah bersama suku-suku Bani Israel yang ada itu. Begitu selesai beberapa saat beribadah di situ, akhirnya Nabi Musa harus pulang kembali ke negerinya di Palestina dan sekitarnya itu. Kenapa? Karena SK kerasulan beliau bukan di Madinah. SK kerasulannya di mana, Bu? Di Palestina dan sekitarnya, termasuk Mesir, di bumi Syam lah. Wes, singkat kata singkat cerita, ketika Nabi Musa kembali ke Palestina itu ada dua suku, kira-kira ada dua atau beberapa suku lah, itu tidak mau pulang, Bu. Kata Nabi Musa, kenapa kamu nggak mau pulang? Kalau bahasa kita ini mafhum riwayat, ya. Kata suku-suku itu, kami ingin ketemu sama Nabi akhir zaman itu. Kata Nabi Musa, masih lama kata Nabi Musa, masih lama, nggak nututi lah. Kata orang-orang itu, tidak apa-apa kita nggak nututi, yang penting anak cucu kami nututi gitu. Akhirnya Musa pulang. Nah, orang ini tinggal di situ, Bu. Itulah cikal bakal orang Yahudi di Madinah itu. Itu cikal bakal orang Yahudi di Madinah. Ada suku Bani Quraidah, ada suku Bani Nadir, ada suku Qainuqa, macam-macam lah itu. Suku-sukunya orang Bani Israel itu. Nah, ketika mereka tinggal berada di Uhud, di daerah Madinah, Yasrib, dulu namanya Yasrib Madinah itu. Di negeri Sabah itu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Kemah ripah loh Cinawi toto tentrem kertora harjo. Pokoknya negerinya makmur sentosa. Singkat kata singkat cerita, kena banjir bandang, Bu. Banjir bandang berupa jebolnya bendungan 7 gunung itu. Banjir bandang. Nah, penduduknya pada ngungsi. Beberapa ada yang ngungsi itu sampai di Madinah. Namanya suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku apa, Bu? Khazraj. Nah, orang Yahudi itu enggak senang ketika kedatangan orang Arab itu. Kan itu orang Yaman itu. Jadi Sabah itu di Yaman. Enggak senang sama orang Yaman. Orang Yahudi itu senangnya enggak main ngarep, enggak main depan, main belakang sukanya itu. Jadi kalau orang Jawa Timur nyebutnya wani silit gak wani rai gitu. Jadi beraninya di belakang, enggak berani di depan, ya. Ini Bu Heri pasti bingung apa terjemahannya. Jadi dia beraninya cuma di belakang, enggak berani di depan dia. Nah, itu namanya kalau orang Jawa Timur, itulah saya nggak sebut lagi lah, cukup sekali aja. Nah, itu akhirnya diadu domba, Bu. Diadu domba ini suku Aus dan Khazraj oleh orang Yahudi ini. Perang berabad-abad. Perang itu berabad-abad, nggak cuma setahun 2 tahun, berabad-abad perang mereka itu. Nanti begitu Nabi akhir zaman diutus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suku Aus dan Khazraj yang tadinya perang jadi bersaudara. Nah, makanya orang itu kalau belajar Islam dengan baik dan benar, dia akan bersaudara. Nah, sementara orang Yahudi
begitu tahu Nabi akhir zaman dari bangsa Arab, dari Bani Ismail, mereka nggak terima, Bu. Nggak senang mereka itu. Karena mereka pikir Nabi akhir zaman itu dari Bani Israel. Ternyata yang Allah pilih dari Bani Ismail. Kok terima mereka itu? Nggak senang. Maka kemudian ciri-ciri Nabi dalam Taurat itu dirubah-rubah oleh mereka. Itu kerjaan orang-orang Yahudi itu. Allahu Akbar. Dan beberapa kali Nabi diupayakan untuk dibunuh oleh orang Yahudi itu. Nah, makanya ketika Islam datang, yang masuk Islam dari orang Yahudi nggak banyak. Ada, cuman nggak banyak. Seperti Abdullah bin Salam itu Yahudi tapi masuk Islam. Nanti ketika turun surah Yusuf banyak lagi yang masuk Islam, kalangan orang Yahudi. Nanti pas Baitul Maqdis ditaklukkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, itu masuk lagi nanti banyak orang Yahudi yang masuk Islam kemudian. Nah, jadi jangan salah, Bu, orang Yahudi yang tadinya Yahudi terus menjadi Muslim itu ya banyak. Itu yang jahat itu Zionis itu yang jahat, yang cubahat. Semoga Allah hancurkan mereka ya, amin. Dan Allah menangkan kaum muslimin sehingga Baitul Maqdis kita bisa sholat sana dengan aman, dengan selamat, amin Allahumma amin, insyaallah, dengan nyaman, dengan tenang dan khusyuk, amin Allahumma amin, insyaallah. Pun lanjut. Nah, yang kedua, Nabi yang minta kepada Allah agar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini dikabulkan oleh Allah. Makanya Nabi Isa itu termasuk satu dari 10 dari beberapa tanda kiamat besar. Satu di antara beberapa tanda kiamat besar adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nanti Nabi Isa itu turun bukan sebagai Nabi dan Rasul yang membawa risalahnya, bukan. Beliau turun sebagai Nabi dan Rasul yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas beliau adalah membunuh Dajjal, di samping mematahkan salib-salib ya. Sehingga saat itu beliau membunuh Dajjal dan mendampingi Imam Mahdi dalam memimpin bumi ini. Dan negeri manusia saat itu kembali keberkahannya seperti dulu ketika muslimin berjaya di awal-awal Islam datang bersama dengan Nabi dan Khulafaur Rasyidin itu. Nah, itu Imam Mahdi itu bersama Nabi Isa alaihissalam. Tapi Imam Mahdi itu nanti turunnya itu ketika umat Islam ini nggak akur, Bu. Umat Islam terpecah-pecah, terbelah-belah, dan sekarang mulai terjadi ya. Nah, ini puncaknya nanti Imam Mahdi turun. Makanya ngeten nggih. Ini saya ingatkan ini. Nabi sudah berwasiat bahwa saat peninggalku nanti akan ada perbedaan yang banyak sekali. Saya mau sampaikan saja, perbedaan itu ditakdirkan oleh Allah. Kita tidak mungkin menyatukan kaum muslimin dalam arti menjadi satu, itu tidak mungkin. Jangankan kita, Bu, Nabi saja tidak diterima doanya oleh Allah. Ada sebuah hadis riwayat Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh, yang saya baca disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Imam Al-Hakim rahimahumullah yang mensahihkan hadis ini. Kata sahabat Anas, yang cerita sahabat Anas radhiyallahu an. Kata sahabat Anas radhiyallahu an, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha 8 rakaat dalam safar. Jadi Nabi dalam safar beliau mengerjakan sholat duha tetap beliau 8 rakaat, kata sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Seusai sholat Nabi menemui kami dan beliau berkata, apa kata beliau? Barusan aku selesai mengerjakan sholat dengan penuh pengharapan dan kekhawatiran. Jadi harap-harap cemas lah kalau bisa gitu. Saya minta kepada Allah 3 hal. 2 Allah kabulkan, 1 Allah tolak. Apa itu? Yang pertama, aku minta kepada Allah agar umatku jangan kalah menghadapi musuhnya. Allah kabulkan, kata Nabi. Fafa'ala. Makanya kaum muslimin itu, kata Imam Suyuti rahimahullah, kalau perang menang dapat rampasan perang, kalau mati syahid.
Dua-duanya menang gitu. Ibu-ibu berbuat baik, direspon kebaikannya, diapresiasi kebaikannya, ya itu sebuah kebahagiaan lah, DP kebahagiaan kata Nabi, DP surga. Tapi kadang kan kita berbuat baik malah disalahpahami, malah difitnah, malah dijatuhkan. Nah, apa kata dalam Islam, kalau kita sabar, dosa kita aukamakal rontok ya Bu ya. Jadi ketika kita diapresiasi dengan pujian misalnya, yaitu DP surga kata Nabi aukamakal, yang dipercepat. Tapi ketika kita disalahpahami dan difitnah, kalau kita sabar, dosa kita rontok. Bisnis berhasil dapat untung, kalau rugi sabar, dosanya rontok. Atau ditipu, yang hilang darinya nilainya sedekah. Jadi bagaimana mengalahkan seorang mukmin? Tidak bisa. Di semua pilihannya dia baik, Bu. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, aku minta kepada Allah agar umatku jangan sampai mengalami paceklik seperti di masa Nabi Yusuf, atau paceklik yang membinasakan. Dan Allah terima, fa'ala. Makanya nun sewu nggih, kalau sampai terjadi paceklik yang membinasakan, naudzubillah min syarri dzalik, tolong cek kembali status kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu kita cek? Pertama, sholawat kita lancar nggak kepada Nabi itu? Karena kalau sholawat kita lancar, insya Allah nggak akan sampai mengalami kesulitan yang membinasakan. Yang kedua, cek semangat kita dalam mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua niku diantaranya dicek nggih, sholawatnya sama kepedulian kita mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, aku minta kepada Allah agar umatku jadi satu saja. Yang terakhir ini fa'aba alayya kata Nabi, yang terakhir ini ditolak oleh Allah. Allah enggak mau terima yang ketiga ini. Jadi Nabi itu pengen umatnya jadi satu saja, NU semua, atau Muhammadiyah semua, atau Al-Irsyad semua, atau Al-Wasliyah semua. Nah, kalau boleh, atau Persis semua. Tapi Allah tidak mau. Allah maunya kita ini berbeda. Saya ulang ya, Allah maunya kita berbeda. Di mana di antara dalilnya? Di samping hadis tadi itu, ada di surah Al-Maidah Bu, ayat 48. Allah berfirman, saya langsung baca di poinnya ya. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalau Allah mau, Allah jadikan kalian umat yang satu saja kalau Allah mau. Tapi Allah tidak mau Bu. Allah maunya kita berbeda. Walakin liyabluwakum fima atakum, surah ke-5 ayat 48. Akan tapi Allah ingin, saya langsung pada poinnya bacanya. Ayatnya agak panjang. Saya baca langsung pada poinnya agak akhir itu. Akan tapi Allah ingin menguji kalian terkait dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Allah maunya kita berbeda. Perintah Allah cuma satu Bu, kalau ingin selamat dalam mensikapi perbedaan ya. Perintah Allah cuma satu dalam ayat ini apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling mendiskreditkan, jangan saling kasak gesek gosok. Tapi yang betul adalah kita harus mau tetap menjaga persaudaraan. Makanya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Di Al-Quran Bu, perintah fastabiqul khairat itu ada dua yang saya tahu. Yang sebelumnya di surah Al-Baqarah Bu, ayat 148. Prolognya sama Bu, perbedaan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Sama Bu, prolognya itu sama, yaitu perbedaan. Perintah Allah di ayat itu sama, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, ayat tadi yang saya baca di Al-Maidah ayat 48 itu dipakai dalil oleh Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah
bahwa perbedaan itu ditakdirkan. Makanya kita nggak bisa Bu menyatukan kaum muslimin itu nggak bisa. Menyatukan umat manusia lebih mustahil lagi. Tapi yang mungkin adalah, nah ini lanjutannya Bu, sebetapapun perbedaan itu ditakdirkan, tapi ingat bersaudara disyariatkan. Maka ayo Bu, kita ini berusaha menjadi perekat, jangan jadi peretak. Jadi perekat, jangan jadi apa Bu? Peretak. Ya namanya berbeda, masa mau kita paksakan? Tidak mungkin kan? Nah, yang mungkin adalah mempersaudarakan. Al-Hujurat ayat 10 kalau nggak salah dia, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa mukmin itu bersaudara. Bu, bersaudara itu bukan berarti harus saling membenarkan. Antara saya dan Anda boleh berbeda. Kalau saya salah, ingatkan saya. Kalau Anda salah, Anda juga harus saya ingatkan. Konsepnya apa Bu? Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling berikan wasiat dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Pun paham ya? Nah, sampai sini benar-benar kita bisa mengerti bahwa prinsipnya setiap kita ini memang ditakdirkan berbeda. Maka perintahnya adalah apa Bu tadi? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nabi Isa turun untuk nanti meluruskan yang enggak lurus tadi itu. Nanti muslimin nanti jadi satu Bu. Kapan? Ketika turunnya Imam Mahdi yang di backup oleh Nabi Isa alaihi salam. Nanti adanya Ya'juj wa Ma'juj dan terus sampai akhirnya kiamat terjadi. Tapi saat kiamat terjadi itu Bu, tidak ada satupun orang yang mengucap Allah Allah. Berarti semuanya orang kafir. Karena kalau masih ada satu saja orang Islam dalam hadis Sahih Muslim diantaranya, kiamat tidak akan Allah tegakkan. Sampai tidak ada satupun orang yang beriman Bu. Allahu Akbar. Makanya bersyukurlah pada Allah kita ini masih diberi iman dan Islam, dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam iman dan Islam ini hingga kita menghadap kepada Allah sebagai seorang Muslim. Ya, dengan qalbun salim, dengan husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Di dalam kitab Taurat Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu telah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya. Oleh karena itu, barang siapa yang mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah pemberitaan itu sudah barang tentu dianggap membohongi Allah dan Rasulnya. Apabila ia meninggal dunia dan menemui Allah, ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan orang-orang Yahudi itu Bu, sudah mengenali Nabi akhir zaman itu seperti mereka mengenali anak mereka sendiri, bahkan lebih. Jadi orang Yahudi itu sudah diberitahu oleh Allah ciri-ciri Nabi akhir zaman itu. Saking detailnya sampai mereka itu mengenali Nabi akhir zaman itu seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, bahkan lebih. Itu mereka. Makanya mungkin Ibu pernah dengar ya di dalam sirah itu, ketika Nabi ngikut pamannya Abu Thalib mau berdagang di bumi Syam itu, itu Nabi duduk di pohon Sahabi sekarang itu, yang sekarang namanya pohon Sahabi. Itu ada pendeta Nasrani namanya Buhairah. Ada yang mengatakan Bahirah. Buhairah itu ngelihat pohon itu bereaksi. Maka disamperin anak muda itu. Terus nanya ke Abu Thalib. Ini mafhum riwayat ya. Anak ini anak siapa? Kata Abu Thalib, anakku. Pendeta itu kecewa, Bu. Kok anaknya? Kecewa. Terus nanya lagi, anaknya siapa ini? Anak saya, kata Abu Thalib. Abu Thalib memang sayang sama Nabi itu lebih ke anak-anaknya sendiri. Kecewa Bahira itu. Tanya lagi, anaknya siapa? Kata Abu Thalib, kamu itu ngapain tuh nanya-nanya anaknya siapa? Iya. Enggak, kata Bahira gini. Pada anak ini tanda-tanda kenabian itu sudah sempurna kecuali satu.
Apa itu? Dia yatim, sementara harusnya dia yatim, tapi kok kamu bilang anakmu itu? Sampai yatimnya pun diberitakan dalam Taurat dan Injil. Kalau kata Bahiro, rambutnya enggak tebel, enggak tipis, enggak keriting, enggak lurus, andan-andan Nabi itu. Kulitnya putih kemerahan. Ya, Nabi itu di matanya ada tanda titik merahnya. Di antara belikatnya ada tanda tohnya, itu tanda seperti toh ya, seperti toh, tanda lahir di antara tulang belikatnya. Jalannya nunduk, kalau nunjuk pakai 5 jari. Nabi itu sopan orangnya. Nabi Allah. Wes singkat kata singkat cerita, kecuali satu ini, dia anakmu, karena harusnya Nabi akhir zaman itu yatim. Apa kata Abu Thalib? Ponaan katanya. Oh, ponaan ya. Berarti bapaknya sudah meninggal, dia ponakan saya. Bapaknya sudah meninggal sebelum dia lahir. Wah, cocok dah. Bawa pulang, jangan terus ke Syam katanya. Kenapa? Kalau di sana nanti ketemu sama orang Yahudi, dia akan dibunuh. Karena orang Yahudi itu kenal Nabi akhir zaman, itu kenal banget. Melebihi mereka kenal kepada anak mereka sendiri. Allahu Akbar. Tapi semua itu akhirnya dirubah sama mereka itu. Yang rambutnya andan-andan sama mereka diganti keriting. Betul itu, diganti keriting. Nabi akhir zaman itu keriting, dirubah. Yang putih kemerahan dirubah, coklat kulitnya dirubah, ciri-cirinya itu dirubah, hidungnya mancung diganti pesek, semuanya dirubah. Iya, sama mereka dirubah semua itu, orang-orang Yahudi itu, kelakuan orang Yahudi. Pesek itu eka ya, cuman keriting itu ya di hadisnya itu akamakol, dirubah sama mereka itu. Allahu Akbar. Dan hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata diutamakan Allah Subhanahu wa taala, dan umatnya lah yang terdahulu masuk surga. Jadi yang terdahulu masuk surga itulah kalau di kalangan para nabi adalah Nabi Muhammad SAW, di kalangan umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sifat-sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah, coba kita cek, kita termasuk yang ini enggak ya? Ini bahan muhasabah ya. Mudah-mudahan kita termasuk sih, mudah-mudahan ya. Amin. Yang pertama, kata hadis qudsi tadi adalah suka memuji Allah kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun. Lisan mereka selalu basah karena zikir kepada Allah serta menghayati kehadiran. Oh, makasih ya, Dewi. Serta menghayati kehadiran Allah dimanapun mereka berada. Nah, kira-kira lisan kita sering alhamdulillah buatan. Insyaallah, mudah-mudahan ya. Gini. Kita itu kalau dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit subhanallah, dikit-dikit assalamualaikum. Nah, itu Bu, kebiasaan ahli surga itu. Kebiasaan ahli surga di surga itu begitu. Jadi kalau di dunia ini kita kebiasaannya alhamdulillah, subhanallah, assalamualaikum. Kebiasaannya itu insya Allah keterusan sampai ke akhirat. Dan ucapan alhamdulillah, subhanallah dan salam itu tidak ada di neraka, Bu. Adanya di mana? Di surga. Surah Yunus surah ke-10 ayat 10 itu, Bu. Surah Yunus surah ke-10 ayat 10. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Paham ya? Nah, itu yang pertama. Monggo nanti dicek ya. Tapi kalau kita hari-hari lawannya alhamdulillah apa Bu? Lawannya alhamdulillah. Lawannya lah. Bukan istighfar, lawannya berarti mengeluh, kan syukur berarti kufur nggih. Kalau alhamdulillah syukur berarti lawannya apa? Kufur, mengingkari nikmat Allah, Bu. Dikit-dikit mengeluh, ya ada, ya. Mengeluh. Ya, jadi pokoknya mengeluh, Bu. Ustaz emang enggak boleh mengeluh. Sebenarnya gini, Bu, sebagai manusia
Mengeluh itu boleh sebatas untuk menyadarkan bahwa kita ini memang manusia yang lemah, yang butuh pertolongan Allah. Tapi jangan sering-sering intensitasnya. Ngerinya apa? Ngerinya keterusan sampai ke akhirat. Nah, mengeluh itu nggak ada di surga. Di mana, Bu? Di neraka. Ibu cek di Al-Quran nanti. Orang-orang di neraka ngomongnya apa, Bu? Ya laitani, ya laitana, ya wailani, ya wailana. Apa arti? Aduh. Mengeluh tok di sini. Ada orang itu, Bu, cerita kemana-mana itu judulnya beda-beda, tapi temanya sama. Derita tiada akhir. Itu ada. Naudzubillah, nggih. Kemana-mana kalau cerita judulnya beda-beda, tapi temanya sama. Derita tiada akhir. Saya ulang, Bu, ya. Sebagai manusia biasa bukan tidak boleh mengeluh. Kata para ulama sependek yang saya pelajari, orang itu boleh mengeluh sebatas untuk menyadarkan bahwa kita ini hamba yang lemah, yang butuh pertolongan Allah. Berarti ojo suwi-suwi ngeluh nih. Dan jangan sering-sering, takutnya keterusan. Ngoten nggih. Nah, makanya mulai saat ini dirubah mawon nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada cerita, ini kisah nyata, Bu. Orang Surabaya ceritanya. Jadi ada seorang penceramah sering ngisi seminar tingkat nasional pokoknya. Saya nggak sebut namanya orangnya. Sudah meninggal orangnya. Orangnya itu sowan ke seorang kiai. Saya nggak sebut nama kiainya ya. Bila bilang, Kiai, saya ini sering ngisi seminar-seminar di kampus-kampus, di tempat-tempat yang bergengsi, skalanya nasional, Kiai. Tapi sampai umur 50, saya itu umur 50 beliau. Sampai umur 50 ini kok saya belum punya rumah, Pak Kiai. Kata kiainya yang diminta nasihat, sampean mau nggak saya koreksi, saya muhasabai. Nggih, monggo Kiai, monggo. Sampean itu loh kalau datang ke sini bawaannya ngeluh saja. Saya belum pernah ngelihat sama itu syukur sama Allah itu, kata kiainya itu. Loh, terus pripun sama Pak Kiai? Ya gini, sampean tobati itu ngeluhnya sampean itu, diganti ngucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kata kiai itu. Tiap malam 10.000 kali. Saya setuju. Itu kata kiai itu untuk membayar kafarat denda yang sampean selama ini ngeluh terus itu. Dibayar dendanya sekarang, tobat minta ampun sama Allah, diganti dengan ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Semalam berapa, Bu? 10.000 kali kata kiai itu. Itu kisah nyata ini, Bu. Orangnya ada. Kira-kira baru 7 hari baca itu. Enggak sampai sebulan, enggak sampai. Baru 7 hari baca itu. Datang lagi. Loh, kok datang lagi? Alhamdulillah Pak Kiai. Sekarang saya sudah punya rumah plus pesantren dan masjid. Loh, gimana ceritanya? Gini Pak Kiai, ceritalah dia itu. Tiba-tiba setelah saya ngamalkan itu, tobat dari mengeluhnya, diganti dengan apa, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. 10.000 kali itu. Itu saya setuju. Itu Kiai tiba-tiba dengan izin Allah ada orang datang ke rumah Pak Kiai, orang kaya. Dia bilang, "Saya itu punya bangunan pesantren plus masjid. Cuman saya bingung cari kiainya," katanya itu. Jenengan purun apa mboten jadi kiainya? Oh, purun katanya. Langsung dapat rumah, dapat masjid, dapat pesantren. Sampai setonya di situ beliau, masya Allah. Sampai sekarang pesantrennya masih ada, masya Allah. Itu barokahnya, alhamdulillah. Berapa, Bu? 10.000 kali. Mau nggak kalau mau dicoba? Yang penting setulus hati, nggak harus segitu. Tapi kalau mau ya lebih baik. Tapi saya punya jamaah di IG itu nanya ke saya, nanya pribadi itu, Ustadz, saya itu mau mantu anak saya, anak laki-laki. Saya belum punya uang Ustadz, katanya. Saya belum punya uang. Amalan apa Ustadz yang bisa saya amalkan? Ya udah Bu, baca alhamdulillah aja. Saya cerita yang tadi itu. Ibu boleh percaya boleh tidak, beliau menghubungi saya.
setelah itu enggak lama, setelah itu hubungi lagi. Alhamdulillah Ustadz, acara mantu hajatan saya sukses. Saya punya uang itu saat menjelang hari pernikahan itu dengan izin Allah saya punya uang dengan izin Allah. Napa Bu? Alhamdulillahirabbil dicoba nggih? Nah, di samping itu sunnah ya, kebiasaan ahli surga. Ya lek kuat meniren 10.000 capek Ustaz, break ngopi dulu. Jangan nonton drakor. Ngopi dulu. Wah, habis dapat 3.000 capek ya wis makan nasi goreng dulu enggak apa-apa. Capek tidur enggak apa-apa, di alarm nanti sejam bangun lagi zikir lagi. Ngoten. Itu dikit kok sebentar kok itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dengan penuh syukuran ya. Rasa syukur. Mboten enggak harus 10.000 tapi sing kata lah sebanyak-banyak alhamdulillahirabbil alamin, sebanyak-banyaknya. Kalau kata para ulama sih banyak itu di atas 300 kata para ulama. Cuman yang saya ceritakan tadi yang cespleng itu, yang 2 orang itu cespleng itu memang semalam baca 10.000 kali. Monggo dicoba lah kalau mau nyoba. Yang kedua, suka menjaga diri dengan memelihara kehormatan. Dimulai dari suka menutup aurat, berkain dan berpakaian sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ciri umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak seneng ngumbar aurat. Nggih, gak seneng ngumbar aurat. Bersyukur pada Allah kalau jenengan suka menutup aurat. Aduh gimana Ustaz? Anak saya belum, misalnya cucu saya belum. Semuanya butuh proses. Didoakan terus saja. Ngoten nggih, semuanya butuh proses, didoakan terus, dididik terus, dinasihati terus, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Yang ketiga, suka berwudu, bersuci. Suka bersuci dari hadas kecil yang diiringi dengan melakukan salat serta menjaga diri dari kotoran maknawi abstrak. Jadi ciri umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia senang bersuci. Kalau bisa jaga jangan sampai berhadas. Caranya bagaimana? Batal wudu ngaten. Napa batal wudu napa? Wudu. Nggih. Itu seperti itu. Allahu akbar. Sebentar nggih. Nih, tadi ada kiai nelpon. Lanjut. Jadi napa namine suka menjaga wudu. Napa namine kalau batal wudu kalau sanggup. Karena termasuk hal yang melesat tinggi di sisi Allah nanti kedudukan seseorang yang berwudu di saat dia sendiri enggak suka wudu. Tapi jangan salah paham Bu ya. Mentang-mentang habis ngaji tentang pentingnya menjaga wudu, begitu mau tidur suami nyentuh, astagfirullah mas, astagfirullah, jangan gitu. Nah, karena masing-masing punya kebaikannya sendiri-sendiri, nggih. Masing-masing punya kebaikannya sendiri-sendiri. Niku penting niku. Lanjut. Yang keempat, suka saum pada siang hari, terutama pada bulan Ramadan dan hari-hari setelah ditentukan oleh agama, Senin, Kamis, Daud, Bid, Arafah, Asyura, Tasu'a dan macam-macam. Di bulan-bulan mulia Rajab, Sya'ban, bulan Sya'ban termasuk ya. Yang bulan mulia itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Suka berbanyak ibadah di malam hari. Maksudnya apa? Senang qiyamul lail, bahkan beristighfar. Malah ada ulama yang mengatakan begini Bu. Ini ulama yang mengatakan nggih. Siapa yang bisa menjaga 4 waktu ini dengan berbuat baik walaupun hanya beristighfar sekali, insya Allah semua kekurangannya ditutupi oleh Allah. Maksudnya dicukupi oleh Allah sehingga menjadi tidak kurang.
Kan kita ini banyak kekurangannya Bu ya. Banyak salahnya, banyak kekurangannya. Itu insya Allah ditutup oleh Allah asal kita bisa memanfaatkan 4 waktu ini, kata para ulama. Walaupun hanya dengan istighfar sekali. Kapan itu? Waktu sebelum subuh dan setelah subuh. Sebelum subuh berarti tahajud nggih. Nah, kalau kita nggak tahajud paling nggak istighfar, karena ibu kan ada haidnya mungkin. Nah, yang kedua apa Bu? Setelah subuh jangan tidur, maksudnya banyak ibadah kepada Allah. Pun setelah sebelum subuh, setelah subuh. Kata ulama walaupun cuma istighfar sekali, walaupun manfaatkan betul itu waktu sebelum subuh dan setelah subuh. Yang kedua sebelum maghrib dan setelah maghrib. Waktu setelah asar sebelum maghrib lah Bu, sama setelah maghrib. Itu manfaatkan betul itu. Ngeten nggih? Nah, jadi waktu sebelum maghrib dan setelah maghrib. Paham nggak mboten? Saya ulang ya, sebelum subuh dan setelah subuh. Yang kedua sebelum maghrib dan setelah maghrib. Itu waktu-waktu yang sangat menentukan. Itu kalau kita bisa memanfaatkan dengan kebaikan, walaupun hanya dengan satu istighfar, apalagi lebih dari itu Bu. Itu insya Allah Bu, semua kekurangan-kekurangan kita ditutup, dicukupi oleh Allah, ditutup kekurangan-kekurangan kita itu. Ibu tahu nggak kenapa itu? Itu ibarat catatan Bu, itu catatan pembuka dan penutup itu Bu. Rolling tugas malaikat juru catat itu di waktu-waktu itu. Ngoten nggih? Malaikat malam tugas akhirnya itu yang menjelang subuh sama setelah subuh itu. Nah, permulaan malaikat siang itu tugasnya di awal subuh itu. Makanya nanti kalau catatannya awalnya bagus, yang lain dianggap bagus gitu loh Bu. Kalau catatan akhirnya bagus, yang lain dianggap bagus. Jadi penutup dan pembukanya itu usahakan bagus. Jangan sampai tengah malam bangun, menjelang subuh bangun, cuman kencing tok. Akhirnya di buku catatan amalnya ditulis ngoyo. Cuman kencing tok. Bahwa kalau lagi menstruasi, bangun sebelum subuh itu sediakan waktu cuman istighfar 1, 2, 3 kali lah. Terus namanya orang masih menstruasi itu kan kadang tidur lagi misalnya. Nanti kalau subuh bangun ya ojo langsung turu maning, istighfar walaupun cuma 3 kali atau 2 kali. Kalau kata ulama walaupun cuma sekali. Ya, manfaatkan untuk berbuat baik. Biar pembukaan dan penutupannya itu bagus itu loh. Istighfar. Jadi istighfar kan keren. Apalagi sedekah, apalagi terus yang lain-lain. Ya, semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung ya. Amin Allahumma. Baik, silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Monggo kalau ada. Tanya, protes, marah boleh. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Nggih. Ya. 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 Diberi panjang umur ya dan ya. Alhamdulillah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mau saya ingatkan kepada panjenengan yang masih aktif kerja ya. Itu yang untuk yang masih aktif kerja. Jadi gini, zikir itu kepada Allah itu nggak harus duduk. Kalau kata Quran berdiri, duduk sambil tidur, semua keadaan bisa. Jadi ibu sambil pulang dari pekerjaan, baik naik angkot, naik Grab atau apa aja, itu sambil zikir, tidak ada masalah. Nah, ngaten nggih, satu dulu. Jadi kita tetap dapat kesempatan untuk tetap berbuat baik, walaupun kita bekerja, karena zikir itu nggak harus duduk gitu. Satu. Kemudian yang kedua, yang harus kita syukuri adalah
sebagian panjenengan yang kemarin sibuk dengan aktivitas yang luar biasa itu diberikan umur panjang oleh Allah sampai dalam keadaan pensiun sehat gitu ya. Sehingga pertanyaan Ibu menarik tadi, apa yang saya melakukan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang kemarin itu? Pertama, ditaubatilah semua kelalaian-kelalaian kita itu pertama, ditaubati. Namanya manusia pasti ada salah-salahnya. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanya para nabi dan rasul, itu pun karena disempurnakan oleh Allah. Kita pasti banyak kekurangannya. Kita taubati dulu Bu, ya, itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, coba dikafaroti saja apa yang kemarin kita lakukan dalam bentuk aktivitas yang mungkin belum bisa kita kerjakan saat itu, sekarang coba ditutup dengan dikerjakan. Seperti ini, misalnya datang di majelis ilmu, seperti lebih memperbanyak baca Al-Quran misalnya, bahkan mungkin belajar lagi misalnya. Itu merupakan bagian dari menutup kekurangan-kekurangan yang kemarin kita lakukan. Nah, tapi pertanyaan Ibu menarik. Ibu bertanya begitu aja berarti Ibu udah punya komitmen untuk lebih baik, ya gitu seperti itu. Dan semoga Allah ijabah, nggih. Amin, Allahumma amin insyaallah. Saya kira itu Bu, nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo Bu Eri. Sebentar Bu Eri dulu nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu. Nggih. Betul. Nggih. Ya. Betul. Betul. Ikuti sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi. Ikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Oke, monggo Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ampun. Baik. Oke, baik. Sebenarnya Bu, yang dilarang oleh para ulama itu adalah tataburu khos. Talfiq dalam pengertian tataburu khos, menggabungkan beberapa pendapat mazhab untuk ngambil enaknya tok. Konteksnya itu meremehkan sebenarnya. Itu yang tidak boleh sebenarnya. Tapi kalau Ibu misalnya saya pribadi ya, saya ini bermadzhab Syafi'i. Saya bermadzhab Syafi'i. Tapi tidak murni yang saya ikuti itu semuanya madzhab Syafi'i. Saya memilih pendapat ulama yang lain terkadang itu bukan karena saya ngambil enaknya, bukan. Karena setelah saya pelajari, kok saya lebih cocok dengan argumentasi ulama yang ini. Gitu. Jadi argumentasinya saya pelajari. Contoh gini misalnya. Saya dalam hal batalnya wudhu, saya itu termasuk yang lebih condong ke madhab Hanafi. Madhab Hanafi itu hujahnya saya perhatikan, itu saya kok lebih srek. Tapi saya tidak menyalahkan madhab Syafi'i, enggak. Madhab Syafi'i benar dengan hujahnya. Cuma kalau madhab Hanafi kan, kalau ada syahwat baru batal. Kalau tidak ada syahwat itu tidak batal. Nah di situ rupanya beliau berdalil kepada pernah Nabi itu ketika akan sholat itu mencium salah satu istrinya. Dan dikomentari oleh istri Nabi itu dan mengatakan bahwa Nabi adalah orang yang pandai menahan syahwatnya. Nah, itu yang saya condong di situ itu. Nah, terus Imam Malik apalagi berkomentar bahwa aula mastumun nisa di situ maknanya adalah senggama kan, karena namanya saling itu. Nah, saya mempelajari, saya bukan karena sekedar milih ngikut, tapi saya mempelajari hujahnya. Nah, setelah saya pelajari, saya milih kok lebih condong kepada mazhab Hanafi dalam masalah ini. Satu dulu ya contoh. Contoh yang kedua lagi, dalam hal pernikahan saya bermadzhab Syafi'i. Tapi dalam hal perceraian saya lebih condong mazhab Hanafi.
Kenapa coba? Kalau dalam madhab Syafi'i itu tidak dikenal istilah tolak yang bisa dibatalkan. Jadi istilah tolak bid'i dan tolak sunni itu sependek yang saya pelajari dalam madhab Syafi'i itu tidak dikenal. Saya baca dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatul Rasyah wa Zuhaili, itu kalau kata Imam Syafi'i wasitanya tentang tolak bid'i dan tolak sunni, kata Nabi, saya tidak tahu, saya tidak mengenal tolak bid'i dan tolak sunni. Nah, adanya tolak bid'i dan tolak sunni itu dalam mazhab Hanafi, di mana orang kalau mau talak itu harus suci dulu. Harus suci dulu. Makanya ibu-ibu di pengadilan agama kita itu, hukum positif kita perihal undang-undang perkawinan itu pakai mazhab Syafi'i. Tapi perceraian pakai mazhab Hanafi. Buktinya apa? Ketika mohon maaf yang pengalaman cerai ya. saya pengalaman praktik di pengadilan dulu. Saya dulu pernah praktik di pengadilan agama Bangil. Kalau orang mau ikrar talak, ditanya istrinya, ibu suci apa haid? Itu bukan mazhab Syafi'i itu mazhab Hanafi itu. Nah, begitu kemudian istri karena kalau dalam mazhab Syafi'i mau haid mau nggak haid, suami mengucap kata talak, jatuh hukum talaknya itu walaupun dia berdosa. Tapi kalau mazhab Hanafi nggak jatuh talaknya itu. Dan dalam mazhab Hanafi satu kali suci itu hanya ada satu talak. Kalau dalam mazhab Syafi'i sekali mengucap talak 3 langsung jatuh 3 walaupun dalam keadaan satu kali suci. Misalnya ada seorang suami mengucap ke istrinya, "Ma, kamu aku cerai." Oh, itu bisa jatuh 3 kalau niatnya talaknya 3 itu. Tapi kalau mazhab Hanafi nggak bisa begitu. Makanya pengadilan agama kita nggak langsung mutus 3 walaupun suaminya mengucap berkali-kali dalam masa satu suci itu. Kenapa? Karena itu menggunakan mazhab Hanafi. Malah mohon maaf itu kalau kita cermati agak ada mazhab Syiahnya juga itu, yang kan harus pakai saksi perceraian di negara itu kan talfik juga itu. Tapi itu pertimbangan kalau Departemen Agama mungkin pertimbangan lebih kepada untuk lebih maslahatnya aja. Karena kalau pakai mazhab Syafi'i banyak orang cerai itu. Karena asal suami ngomong cerai langsung jatuh hukum talak itu. Makanya dalam prinsip peradilan agama kita itu untuk perceraian dipersulit, memang gitu. Itu seperti itu. Ngerti Ibu? Nah, itu gini, bagus ya, saya teruskan. Ya, betul, justru dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, Bu. Wanita haid ke masjid itu tidak boleh masuk dalam masjid. Maka ada beberapa masjid itu yang menyediakan ruangan untuk wanita haid. Ya, biasanya untuk wanita haid kasih tanda gitu. Jadi mereka nggak perlu masuk, tapi di serambi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi begini Bu, kalau kita cermati riwayat-riwayat secara lengkap ya, bukan berarti Imam Syafi'i nggak lengkap. Imam Syafi'i itu kan lebih menjaga kehati-hatian. Karena ciri mazhab Syafi'i itu ihtiyaton, kehati-hatian. Nah, jadi tapi gini kalau kita cermati ya, inti dari dilarangnya wanita haid masuk ke dalam masjid itu apa? Ya, takut ngotori masjid. Ya, mana dalilnya? Ketika Siti Aisyah disuruh oleh Nabi ngambil tikar. Terus kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, saya sedang haid." Kata Nabi, "Emang haid itu di tanganmu apa?" Gitu. Satu. Yang kedua, Nabi itu punya tukang sapu. Tukang sapu di masjid itu diantaranya wanita. Dan nyapu masjid. Nah, itu walaupun haid nggak libur. Kenapa? Karena dia bisa menjaga kebersihan. Nah, jadi intinya itu Bu, wanita kalau masuk masjid harus bisa menjaga kebersihan masjid, itu intinya. Nun sewu nggih, kalau zaman dulu ibu-ibu kalau zaman haid dulu belum softtek nggak kayak sekarang itu, pembalut nggak kayak sekarang. Nggak tahu nututi nggak ibu pakai gombal apa itu? Ya saya pernah tahu itu orang pakai kayak anduk itu loh. Ya nututi nggih. Ya wong zaman ya yang nutut. Ndak nggih, nututi nggih. Nah, sing sepuh-sepuh mesti nututi. Saya pernah lihat soalnya ibu-ibu itu pakai kayak handuk itu, Nanti dicuci. Iya. Nah, khawatir bleber kemana-mana. Makanya ibu-ibu kalau zaman sekarang kan softtek itu pembalut itu kan macam-macam. Ada yang pakai sayap, ada nggak pakai sayap, ada itu macam-macam. Jadi yang penting satu, yang penting satu Bu, bisa menjaga kebersihan masjid, gitu Bu ya.
Jadi tidak apa-apa Ibu menggabungkan beberapa pendapat asal niatnya jangan meremehkan ya. Tapi lebih ke